Akhirnya terungkap metode pewarisan yang Kurohige jalani untuk mendapatkan kekuatan Sebek. Alur cerita One Piece memang tidak pernah habis untuk dibahas dari berbagai sisi. Satu diantaranya terkait teori tentang metode pewarisan yang Kurohige terima dari Rock di Sebek. Penggemar tentu mengetahui bahwa klan Di merupakan keberadaan yang sangat mengancam bagi pemerintah dunia, khususnya Tenryubito. Ternyata hal ini berkaitan dengan rahasia metode pewarisan kekuatan klan Di yang diselimuti misteri. Buah iblis paling istimewa di One Piece ternyata dua diantaranya milik. Lantas seperti apa teori tersebut? Apa sebenarnya yang membuat teori ini sangat mungkin? Berikut alur cerita One Piece yang memang sangat menarik untuk diikuti. Tak hanya tentang petualangan Monkey D. Luffy, bahkan side story dari seorang penjahat pun sangat diminati penggemar. Satu diantaranya terkait sosok Kurohige dan Rocky Sebek. Keduanya merupakan penyandang klan D yang berdiri di sisi gelap. Merujuk dari petunjuk kisah yang tersaji dalam manga One Piece, ternyata Kurohige dan Rocky Sebek berbagi takdir yang sama. Kok bisa? Dalam alur cerita One Piece, sosok Marshall Litich dikenal sebagai sebutan Kurohige. Dia merupakan karakter yang mewakili segelap klan D. Hal ini didasari kejahatan dan sifat kejam dari Kurohige, yang merupakan salah satu villain dalam cerita. Namun jauh sebelum alur cerita utama, sudah ada sosok Rock di Sebek yang digadang-gadang sebagai karakter legenda yang mewakili sisi gelap klan D. Hal ini selaras dengan bocoran terbaru yang mengklaim bahwa Kurohige memang adalah pewaris tekad dari Rock di Sebek. Sosok Kurohige sendiri berhasil meraih popularitasnya di lautan hanya dengan waktu yang sangat singkat. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu ancaman pemerintah dunia. Dia menjadi incaran dari Im Sama. Yang menarik adalah terdapat spekulasi di kalangan fans jika sosok Kurohige merupakan pewaris tekad dari bajak laut paling kejam di dunia, Rock di Sebek. Dalam dunia One Piece ada banyak sekali filosofi dan ideologi yang muncul dalam cerita, yang terkadang filosofi dan ideologi tersebut saling bersinggungan satu sama lain. Meskipun begitu, perbedaan ideologi dan filosofi lain justru membuat para fans One Piece semakin menggali lebih dalam mengenai poin-poin dalam plotnya dan apa artinya bagi masa depan kelompok kopi jerami. Salah satu yang sering muncul dalam ceritanya dan juga cukup sering dibahas di kalangan fans adalah pewarisan tekad atau inherited will. Meskipun dalam cerita One Piece kita melihat bagaimana Luffy dan kru topi jerami berjuang menemukan Logtail serta berbagai cerita epik lainnya, namun Oda juga tidak jarang menghadirkan elemen menarik lain di ceritanya seperti pewarisan tekad tersebut. Sampai sejauh ini memang tidak ada penjelasan rinci mengenai pewarisan tekad yang ada dalam cerita One Piece. Namun banyak fans yang mencoba berteori mengenai hal ini. Salah satu teori yang muncul di kalangan fans mengenai pewarisan tekad menyebutkan jika hal tersebut adalah sebenarnya merupakan suatu yang jauh lebih rumit dari sekedar konsep filosofis sederhana. Pewarisan tekad bisa dijadi adalah sebuah konsep reinkarnasi secara fisik. Konsep terang tentang pewarisan tekad sendiri muncul dari kata-kata sang raja bajak laut Goldie Roger. Menurut Roger, pewarisan tekad merupakan suatu ide di mana orang akan mewariskan mimpi mereka dan idealisme mereka kepada generasi baru atau generasi yang akan datang. Dengan begitu, mimpi dan keinginan dari seorang tersebut akan tetap terwujud meskipun mereka sudah tiada. Salah satu contoh pewarisan tekad yang ada di dalam cerita One Piece adalah Will of D atau tekad dari D. Dari apa yang diketahui sejauh ini, tekad D merupakan sebuah konsep di mana seorang orang yang memiliki nama D di tengahnya merupakan sosok yang akan membawa badai baru pada masa yang akan datang. Sang protagonis utama yaitu Monkey D. Luffy adalah sosok yang disebut akan melakukan hal itu. Selain Luffy, seluruh keluarga Monkey mulai dari Dragon sampai Garp memiliki huruf D dengan nama mereka. Namun mereka orang-orang yang dengan nama D, People of D sendiri bukan hanya keluarga Luffy. Kita tahu ada sosok Potgas TS, Trafalgar di Loverlaw, bahkan Marshall Litich. Untuk saat ini masih belum diketahui apa sebenarnya arti dari kepanjangan dari D. Dan para fans sendiri banyak sekali muncul teori mengenai makna arti dari D. Takdir yang mengikat Kurohige dan Rock di Sebek berkaitan dengan warisan tekad. Dalam cerita One Piece ada dua sosok karakter yang sini sangat pautkan dengan warisan tekad sebelumnya. Yang pertama adalah Monkey D. Luffy. Dalam ceritanya Luffy disebut-sebut sebagai pewaris dari tekad Goldie Roger, sekaligus juga pewaris dari tekad D. Sosok Luffy disebut akan mewujudkan tekad dari Roger dan Joy Boy. Ada beberapa paralel atau kesamaan yang kemudian dianggap sebagai
bukti jika Luffy adalah pewaris dari tekad D atau Roger. Misalnya, Luffy dan Roger memiliki impian yang digura sama. Kemudian, Luffy memiliki sifat yang dianggap mirip dengan Roger. Juga, seperti yang penggemar ketahui, Luffy adalah pemilik selanjutnya dari topi jerami legendaris milik Roger yang dianggap menjadi petunjuk mengenai pewarisan tekad D ini. Jika Luffy kemudian menjadi pewaris tekad dari Roger, maka Marshal D. Teach alias Kurohige dianggap sebagai pewaris tekad dari sosok bajak laut paling mengerikan, Rock Gisebek. Seperti halnya Luffy dan Roger, ada juga pada suatu kesamaan yang mungkin muncul pada antara sosok Kurohige dan Rock, yang kemudian memunculkan teori dan spekulasi jika Kurohige adalah pewaris tekad dari Rock. Contoh yang pertama, Rock dan Kurohige banyak merekrut orang-orang atau individu yang kuat. Kita masih belum tahu kapan Rock mulai mengarungi lautan dan menjadi ancaman world government. Namun sekitar 40 tahun yang lalu, Rock mulai merekrut banyak individu kuat dan kemudian membangun markasnya di Pulau Behave. Dan seperti yang penggemar ketahui, sekarang Pulau Behave berada di bawah kekuasaan Kurohige setelah sebelumnya Ochoku yang menguasai pulau tersebut. Kesamaan lainnya adalah memiliki tekad atau mimpi yang sama. Dalam cerita One Piece, Kurohige diperlihatkan sebagai sosok yang lapar akan dominasi dunia dan yang akan melakukan hal yang apapun untuk bisa mewujud keinginannya tersebut. Hal ini terbukti bagaimana dia rela menggunakan cara kekerasan dengan cara merebut sayangan perawat penakluk dari kelompok laut. Kurohige juga bahkan menculik puding yang diduga akan dia manfaatkan untuk membaca isi ruat Poneglyph. Impian ini juga ternyata mirip dengan sosok Rock, seperti yang pernah diungkapkan oleh Sengoku di akhir Arwano. Sengoku menjelaskan jika Rock adalah kelompok bajak laut kejam yang tidak ragu untuk menghabisi siapapun. Inilah yang kemudian membuat mereka begitu ditakuti dan menjadi ancaman besar di dunia One Piece. Bahkan namanya pun dihapus dari sejarah. Yang juga menarik adalah bagaimana kapal Kurohige, Saber of Sebek, memiliki kemiripan dengan nama asli Rock. Nama Rock memang sengaja dihapus dari sejarah dunia oleh angkatan laut agar tidak ada yang mengetahui tentang sosoknya. Jadi rasanya sulit jika Kurohige sembarangan untuk memberikan nama kapalnya, kecuali jika memang dia tahu atau sudah kenal siapa itu Rock.